Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Barisannya sudah, bajunya sudah rapi? Sudah. Rambutnya sudah rapi? Sudah. Jawab sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita belajar bab kelima, ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, sip, mantap. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Biar semangat. Berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia di sana aku berdiri, jamu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, kita membaca ayat suci Al-Quran. Tentu ayat suci yang kita baca ada yang hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu surat Ali Imran ayat 16 sampai 20. Coba dibuka buku paket kalian ya, di sana ada. Nanti kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana manna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-nitina wal-munfiqina wal-mustabirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan materi kita, ya, yang akan kita bahas.
yaitu surah Ali Imran ayat 16 sampai 20. Nah, yang belum lancar membaca ya, supaya makin lancar harus sering-sering membaca Al-Qur'an di rumah ya. Jangan di sekolah aja kita membaca. Di rumah juga kita baca biar kita semakin sering kita membaca semakin lancar. Nah, seperti kata Bapak tadi, hari ini judul ya, materi kita adalah menteladani peran ulama menyebar ajaran Islam di Indonesia. Ini adalah bab 5. Bab 4-nya apa? Masih ingat? Ya. Ya, masih ingat berarti kalian ya, kemarin kita belajar masalah asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Itu yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang peran ulama. Tapi jangan lupa ya, pelajaran minggu-minggu kemarin berkenaan dengan bank, asuransi, koperasi ya, harus diingat supaya nanti apa usaha kita itu maslahah. Maslahah itu artinya sah ya menurut agama. Menurut agama dan menurut hukum. Karena kita tidak bisa menghindari seperti pelajaran minggu kemarin yang namanya bank, koperasi itu sudah bermacam-macam muncul di Indonesia ini ya. Tapi kita harus tahu hukum-hukumnya. Jangan kita ikut-ikut saja. Koperasi main saja. Ternyata itu tidak sesuai dengan agama kita. Kemarin ada ya ciri-cirinya, syarat-syaratnya, yang mana yang benar menurut agama, mana yang tidak. Singkat kan? Ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan ya judul, tujuan, dan metode belajar kita. Kemudian tujuannya di sini. Yang B nomor 1 ya. Tujuan pembelajaran bab 5 itu yang pertama meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan menelaah dari peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang keempat, membuat karya bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita pelajari di bab 5 ini. Kemudian metode. Apa yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran yang akan kita lakukan ya, yaitu model pembelajaran. 1, pembelajaran aktif debat, diskusi. Nah, ini sudah sering kalian laksanakan ya kan? Kalian nanti berdiskusi kemudian berdebat tentang menganalisis sejarah masuk agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang kedua, model pembelajaran indeks mat ya. Jadi kalian nanti ada kartu, kalian akan menganalisa di kartu-kartu itu tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia dan meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia merupakan kehendak Allah, sehingga termotivasi untuk menteladani kesederhanaan dan semangat menuntut ilmu dari para ulama. Kemudian 3, nanti metode yang kita lakukan adalah pembelajaran berbasis produk ya, karena kalian nanti ini pelajarannya memerlukan hasil produk ya. Nanti kalian membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Itu yang akan kita lakukan di pelajaran ini 2 kali 45 menit. Nah, kita langsung masuk tugas atau kegiatan yang akan kalian lakukan sebelum kita Bapak materi ya. Bapak berikan materi. Ada berapa yang harus kalian lakukan. Buka buku cetaknya. Nah, kalian disuruh memperhatikan gambar. Seperti biasa, ada gambar di buku kalian itu ya. Gambar peta. Ya kan? Kelihatan? Jadi di situ ada gambar peta-peta 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ya.
kalian lihat, amati gambar di bawah, kemudian tulis makna yang tersirat pada setiap gambar. Ya, kalian kaitkan dengan menteladani peran ulama. Jadi ini tugas kalian pertama ya, kegiatan pertama yang kalian lakukan adalah mengamati gambar-gambar yang di buku itu, ada peta-peta, kemudian kalian tuliskan makna yang tersirat pada gambar. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah? Sudah ya. Selanjutnya belum selesai, ada satu lagi tugas kalian. Ya. Tugasnya adalah 5.3. Baca, cermati artikel di bawah ini, kemudian tuliskan nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari artikel tersebut. Artikelnya yang ada di buku kalian itu. Tuh. Apa judulnya tuh? Gadis penjual susu. Ini sebuah cerita zaman dulu juga ketika Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Sudah ada yang pernah baca? Belum, nah, silakan baca. Bapak kasih tugas, Bapak kasih waktu 7 menit. Kemudian nanti kerjakan tugasnya. Seperti tugas yang di atas. 5.3. Tulis nilai-nilai keteladanan ya. Silakan. Bapak kasih waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah semua? Sudah ya. Kalau sudah, nanti dikumpulkan tugas-tugas kalian, nanti dikumpulkan setelah selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan debat berkenaan dengan materi kita, Bapak akan menampilkan sedikit materi di PowerPoint berkenaan dengan materi ini. PowerPoint tentang peran ulama. Ya, ini judulnya menteladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang nyusun itu tujuannya seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada 3 ya, ada 3 ya tujuannya. Meyakini perkembangan Islam itu merupakan kehendak Allah. Jadi kalau tidak kehendak Allah, Islam ini tidak masuk ke Indonesia, ya kan? Kita bersyukur kepada Allah karena Allah berkehendak sehingga kita bisa memeluk agama Islam. Kalau tidak, nah, tidak sampai ke sini, berarti kita agamanya mungkin selain agama Islam ya. Kemudian membiasakan sederhanaan, kesungguhan mencari ilmu, menteladani para tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, mengasih sejarah dan para tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Ini tujuannya sudah tadi Bapak sebutkan. Nah, ini masuknya agama Islam di Indonesia, ada berapa teori ya, yang menyebutkan agama Islam itu masuk. Yang pertama teori Gujarat, itu Snokkhorge. Menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India ya. Bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat. Jadi teori yang A ini, teori Gujarat dari India. Jadi Islam ini disebutkan bahwa masuk ke Indonesia melalui India, dibawa oleh orang Gujarat. Yang B, teori Mekah, Buya Hamka. Jadi Islam masuk abad ke-7 Masehi. Ini berita dari Cina ya, dari dinasti Tang. Ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Itu teori yang kedua. Kalau yang ketiga itu teori Persia. Masuk Islam didasarkan pada sistem pengajaran baca huruf Al-Quran di Jawa Barat menggunakan ejaan Persia. Nah, itu yang mengatakan bahwa Islam itu dari Persia karena ada ejaan Persianya di Jawa Barat ditemukan huruf Al-Quran. Kemudian kalau teori Cina, Slamet Muljana. Kemudian ada lagi bahwa Islam itu masuk dari Demak, Sultan Demak yang merupakan keturunan Cina. Kemudian Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Itu didasarkan pada kronik Klaten Sampokong. Ini teori yang keempat ya. Kemudian teori maritim oleh N.A. Balot.
Jadi Islam itu masuk melalui maritim, perairan. Ya. Karena di Indonesia itu ada jalur niaga, pantai-pantai persinggahan orang-orang untuk berlayar. Mereka itulah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi ada 5 teori. Kemudian perkembangan kesultanan di Indonesia. Kalian baca ya, bahwa abad ke-13 ya di pantai Sumatera Utara. Kemudian digesik pada abad ke-11. Kemudian Islam semakin meluas. Itu perkembangan pertama Islam masuk di Indonesia. Tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama Sultan Malik Saleh tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Kalian baca. Kemudian yang kedua Sultan Ahmad. Yang ketiga Sultan Alauddin Riyad Shah ya. Yang keempat Wali Songo. Wali Songo ini yang keempat, ada 9 orang wali. Itu namanya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, ya, ada 9 itu. Itu yang menyebarkan Islam di Indonesia. Yang berperan. Kemudian kelima Sultan Alauddin. Apa yang kalian dapat teladani dari ulama penyebaran Islam di Indonesia? Yang pertama, hidup sederhana, gigih, dan berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif, berkarya, sabar, menghargai perbedaan, berdakwah secara damai. Datu, terima kasih. Ya. Nah, ini materi yang dapat Bapak sampaikan berkenaan dengan menteladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya seperti tadi, metode yang akan kita lakukan seperti di awal tadi yang Bapak sampaikan, kita akan melakukan pembagian kelompok kecil. Nanti kalian berdebat, ya, berdebat untuk mendiskusikan nih, debat, diskusi aktif. Menganalisis, nanti Bapak akan membagikan kalian kelompok, kalian berdebat silakan. Kemudian untuk menganalisis perkembangan penjelasan Islam, nah, waktunya 24 menit, jadi 1 kali 45 menit ini kalian akan melakukan diskusi. Bapak bagi kelompok nanti ya. Ya, mungkin itu pertemuan kita pada hari ini ya. Kalian telah melaksanakan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kalian tetap memahami bagaimana Islam ini masuk ke Indonesia, ya, peran-peran ulama. Kemudian kalian bisa menteladani perjuangan dari para ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Mungkin itu ya, lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.